Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil materi mengenai metode numerik dalam pencarian akar persamaan nonlinear. Dalam dunia komputasi dan rekayasa teknik, tidak semua persamaan bisa diselesaikan secara analitik atau manual. Karena itu, kita menggunakan pendekatan numerik untuk memperoleh solusi yang mendekati kebenaran. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas 4 metode populer dan pencarian akar. Yang pertama ada metode biseksi atau metode sederhana berbasis pemisahan interval. Dan yang kedua ada metode regulasi falsi, yaitu pengembangan dari biseksi dengan garis lurus. Ketiga ada metode Newton-Raphson, pendekatan berbasis turunan fungsi. Dan keempat ada metode sekant. Metode secant ini adalah alternatif Newton-Raphson tanpa perlu turunan. Baik, yang kedua, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sayang Indrani Putri dengan NIM 231651069 dan rekan saya. Marcella Firaulia dengan NIM 2310651065 dan Saya selanjutnya saya Ananda Braga Putra Kusuma dengan NIM 2310651084. Baik, kita akan memasuki pembacaan materi yang dimana pertama-tama kami akan menjelaskan tentang metode biseksi yang akan dijelaskan Mbak Marcel. ya di sini apa sih metode biseksi? Metode biseksi adalah metode numerik sederhana untuk mencari akar dari suatu fungsi non-linear. Prinsip dasarnya yaitu jika sebuah fungsi kontinu f(x) memiliki dua titik A dan B, di mana FA kali FB kurang dari 0, maka pasti ada akar nilai X di mana Fx sama dengan 0 di antara A dan B berdasarkan teorema nilai antara intermediate value theorem. Langkah-langkah metode biseksi yaitu yang pertama, pastikan FA kali FB kurang dari 0. Yang kedua, hitung titik tengah. X mid sama dengan A plus B per 2. Yang ketiga, evaluasi fungsi di titik tengah. Jika f x mid sama dengan 0, maka x mid adalah akar. Jika FA kali f x mid kurang dari 0, maka akar ada di X A mid. Jika FB kali Fx mid kurang dari 0, maka akar ada di X mid, B. Yang keempat, ulangi langkah 2 sampai 3, menyempitkan interval sampai panjang intervalnya atau nilai Fx mid lebih kecil dari toleransi. Kapan sih metode ini cocok digunakan? Yang pertama, jika fungsi kontinu. Yang kedua, jika kamu tidak tahu turunan atau fungsi sulit diturunkan. Yang ketiga, jika kamu butuh hasil yang stabil dan pasti konvergen. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Dan juga pasti konvergen jika syarat awal terpenuhi. Dan pasti ada kekurangannya, yaitu lambat dibanding metode lain, misal metode Newton-Raphson. Dan juga hanya bisa digunakan jika ada perubahan tanda interval. Dan mari kita coba di MATLAB. Di sini, tujuan program mencari akar dari fx sama dengan cos x min x dalam interval 0 dan 1 menggunakan metode biseksi dengan toleransi kesalahan 10 min 6. Yang pertama, pendefinisian fungsi. F at x cos x min x, fungsi ditulis sebagai anonim function. Kita akan mencari nilai x yang membuat fx sama dengan 0. Yang kedua, inisialisasi parameter. A sama dengan 0, B sama dengan 1, epsilon sama dengan 1e min 6, max iter sama dengan 100. Di sini, A dan B adalah batas bawah dan atas dari interval pencarian akar. Epsilon adalah toleransi error untuk menentukan kapan iterasi berhenti. Dan max iter di sini
adalah batas maksimum jumlah iterasi. Lalu pengecekan syarat awal. If f if FA kali FB lebih dari 0, error, maka FA dan FB harus berlawanan tanda. N. Metode biseksi hanya bisa digunakan jika FA kali FB kurang dari 0, yang berarti fungsi berubah tanda di antara A dan B, ada akar di tengah. Perulangan interaksi biseksi. For I sama dengan 1 max iter pada setiap iterasi, hitung titik tengah. X-mid sama dengan A plus B per 2, lalu evaluasi fungsi di tengah. F-mid sama dengan F-egg-mid, dan simpan nilai iterasi untuk visualisasi. X-false, N plus 1 sama dengan X-mid. Cek apakah sudah cukup dekat dengan akar. If F-mid kurang dari epsilon, B min A per 2 kurang dari epsilon. Jika iya, iterasi dihentikan dan akar ditemukan. Update interval berdasarkan tanda fungsi. If FA kali F-mid kurang dari 0, B sama dengan X-mid, akar di kiri, else A sama dengan X-mid, akar di kanan. N. Setelah akar ditemukan, program akan menunjukkan output di mana ada grafik dan juga ada output komen. Kesimpulannya di sini, metode biseksi menyempitkan interval sampai ditemukan nilai X yang membuat Fx hampir 0. Hasil akhirnya di sini X 0,739085 akar dari cos X sama dengan X. Dan saya akan menjelaskan grafiknya. Di sini grafiknya kurva biru, yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan cos X min X. Garis putus-putus horizontal, yaitu sumbu Y sama dengan 0, menandakan posisi akar. Dan titik merah di sini adalah perkiraan akar di setiap iterasi. Garis vertikal abu-abu adalah menyambungkan titik perkiraan ke sumbu X. Titik-titik merah semakin mendekati titik potong dengan sumbu X, menunjukkan bahwa program menyempitkan interval ke lokasi akar secara bertahap. Kesimpulan dari output, akar dari cos X min X sama dengan 0 berada di sekitar 0,73909. Program berhasil menyelesaikan dengan akurasi tinggi dan visualisasi menunjukkan konvergensi cepat dan stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu metode regulasi falsi. Metode regulasi falsi atau yang dimaksud false position adalah metode numerik untuk mencari akar dari suatu fungsi non-linear fx, yaitu nilai x, sehingga fx sama dengan 0. Mirip dengan metode biseksi, metode ini memerlukan dua titik awal, yaitu awal A dan B, yang akan memenuhi FA dikali FB apabila kurang dari 0, artinya fungsi harus memiliki perubahan tanda di antara A dan B, atau ada akar di antara keduanya. Untuk rumus regulasi falsi ini, pada setiap iterasi, akar aproksimasi baru C dihitung sebagai C sama dengan B dikurangi FB, A dikurangi B, per FA dikurangi FB. Ini adalah interpolasi linear antara dua titik A,
FA dan B FB. Setelah mendapatkan C, kita periksa. Jika FC cukup kecil, misalnya kurang dari toleransi, maka C adalah akar yang akan dicari. Jika tidak, maka kita perbarui salah satu batas. Jika F dikali FC kurang lebih sama dengan 0, maka akar berada di antara A dan C. Perbarui B sama dengan C. Jika FC dikali FB kurang lebih dari 0, maka akar di antara C dan B akan memperbarui A sama dengan C. Untuk kelebihan dari regulasi falsi ini, yaitu konvergensi lebih cepat dari metode biseksi, terutama jika F cukup linear di sekitar akar. Untuk kekurangannya, bisa lambat jika akar dekat salah satu batas dan fungsi melengkung. Dan yang kedua, tidak selalu memperbaiki batas dengan baik seperti biseksi. Untuk itu, saya akan menerapkan di MATLAB. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi, yang dimana fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x dan dikurangi 2. Setelah itu, kita akan mencari inisialisasi nilai awal. A dan B adalah batas bawah dan batas atas untuk pencarian akar. Dan tol ini adalah toleransi errornya, berhenti jika error lebih kecil dari ini. Lalu, max inter adalah batas maksimum jumlah iterasi. Setelah itu, kita akan mengecek validitas awal. Mengecek apakah FA dan FB punya tanda berbeda. Jika tidak, berarti tidak ada jaminan akar di antara A dan B, maka program akan dihentikan. Dan yang keempat, kita akan mencari proses iterasi regulasi falsi. Menghitung nilai C, yaitu pendekatan akar baru menggunakan rumus regulasi falsi. Setelah itu, fprint menampilkan hasil iterasi nilai C dan nilai FC. Jika nilai FC sudah sangat dekat dengan 0 atau kurang dari 0, maka C dianggap akar dari program selesai. Dan kelima ada update interval, yang dimana jika F dan FC berbeda tanda, maka akar berada di antara A dan C, lalu diperbarui ke B. Jika tidak, maka akar di antara C dan B diperbarui ke A. Dan yang keenam, jika melewati batas iterasi, jika sudah melewati jumlah iterasi maksimum dan akar belum ditemukan, akan menampilkan pesan. Dan apabila di-run, akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tujuannya, kita akan mencari nilai X yang membuat fx sama dengan 0, yaitu dari akar fungsi. Nah, saya akan menjelaskan setiap barisnya. Berarti, iterasi ke-1 atau pendekatan akar C yaitu 1.3333, yaitu nilai fungsi di titik itu adalah F 1.333 sama dengan min 0,9629, artinya masih jauh dari 0. Nah, untuk prosesnya sendiri, di setiap iterasi nilai C semakin mendekati nilai akar yang sebenarnya, dan nilai FC juga semakin kecil mendekati 0, artinya pendekatannya semakin akurat. Regulasi falsi akan terus memperbaiki batas antara A dan B berdasarkan tanda FA dan FC tanpa membagi dua seperti metode biseksi. Nah, apabila iterasi berhasil, di iterasi ke-13, nilai pendekatan akar sudah sangat dekat dengan 0 karena FC min 0.000042 sudah lebih dari tol, yaitu 1E min 6. Maka program berhenti dan menyatakan akar ditemukan di X sama dengan 1.52137.964 setelah 13 iterasi. Untuk kesimpulannya, akar dari fungsi X pangkat 3, min X, dan min 2 sama dengan 0 ditemukan secara numerik pada X sama dengan 1.52137.964. Jadi,
Ini sudah mendekati akar eksak dari persamaan karena secara analitik tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Dan untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Nanda. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar atau solusi dari persamaan non-linear. Fx sama dengan 0. Metode ini menggunakan pendekatan iteratif berdasarkan turunan fungsi. Fungsi dari Newton-Raphson adalah untuk menyelesaikan persamaan non-linear dengan efisien. Tujuannya menemukan nilai x sedemikian hingga fx sama dengan 0 dengan tingkat kesalahan error sangat kecil. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kode dari MATLAB. Fungsi dan turunan. Di MATLAB, fx at x akar 3 dikurangi 0,165 dikali x akar 2 tambah 3,993 min 4 df sama dengan at x 3 kali x akar 2 dikurangi 0 kali 0,33 dikali x. Nah, fx ini adalah fungsi yang akan kita cari akarnya. Di fx adalah turunan dari fungsi fx yang akan dibutuhkan untuk proses iterasi Newton-Raphson. Selanjutnya akan didefinisikan tebakan awal yaitu 0,05. Toleransinya yang akan menjadi batas kesalahan untuk berhenti iterasi. Dan di sini ada max iter. Nah, kemudian program akan menjalankan looping di sini. While x min x lama lebih besar toleransi dan iter kurang dari max iter. Iterasi akan terus dilakukan selama error lebih besar dari toleransi dan iterasi belum melebihi batas maksimum. Nah, kemudian di sini akan diupdate nilai x dan output program akan diprint melalui codingan ini. Lalu kita akan coba run programnya. Di sini dia akan mengeluarkan grafik yang akan sesuai dengan output yang diberikan. Nah, iterasi 1 yaitu nilai x mulai mendekati akar. Errornya masih cukup besar. Iterasi 2 dan 3 memperbaiki nilai x semakin kecil, tetapi fungsi mendekati 0. Iterasi 4 error sangat kecil, artinya sudah konvergen ke akar dengan ketelitian tinggi. Kelebihan Newton-Raphson. Yang pertama, dia ini cepat konvergen jika tebakan awal dekat dengan akar. Yang kedua, lebih akurat karena menggunakan informasi turunan. Yang ketiga, lebih efisien untuk fungsi yang dapat diturunkan dengan mudah. Kekurangannya, Newton-Raphson butuh turunan fungsi. Tidak cocok jika tidak tersedia. Yang kedua, tidak stabil jika tebakan awal jauh dari akar. Yang ketiga, bisa divergen atau gagal konvergen jika turunan mendekati 0. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode secant. Metode secant adalah salah satu metode numerik untuk mencari akar dari suatu fungsi nonlinear. Metode ini mirip dengan Newton-Raphson, tapi tidak memerlukan turunan dari fungsi. Sebagai gantinya, ia menggunakan dua tebakan awal dan membentuk garis lurus.
atau secant antara dua titik pada kurva fungsi, lalu memproyeksi titik potong garis itu ke sumbu X sebagai pendekatan akar selanjutnya. Fungsi metode secant ini menyelesaikan persamaan fx sama dengan 0 secara numerik. Cocok digunakan jika fungsi tidak mudah diturunkan atau turunan tidak tersedia. Digunakan dalam berbagai bidang teknik dan sains untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Penjelasannya yaitu dimulai dari f at x akar 3 dikurangi x dikurangi 2. Nah, di sini mendefinisikan fungsi dari berikut. Akar dari fungsi ini adalah nilai x yang membuat fx sama dengan 0. Kemudian x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2. 2 tebakan 1 dan 2, metode secant butuh 2 lebih awal. Maksudnya 2 nilai lebih awal. Kemudian tol yaitu toleransi dan max iter yaitu maksimum iterasinya. Nah, kemudian akan dihitung nilai fungsi dari dua titik tersebut. Di sini if fx dikurangi fx0 sama dengan 0, dia akan error division by 0 pada iterasi D. Untuk mencegah pembagian 0 penting karena ini ada di penyebut rumus secant yang x2 x1 min fx1 dikali dalam kurung sx1 dikurangi x0 dibagi dalam kurung fx1 dikurangi fx0. Rumus inti ini menghitung titik baru kali 2 berdasarkan tebakan sebelumnya. Nah, kemudian dia akan di-print. Selanjutnya, dia akan mengecek apakah hasil sudah cukup dekat konvergen. Jika iya, berhenti dan tampilkan hasil. Nah, kita coba run. Di sini terdapat output dari codingan yang sudah saya run. Nah, proses iterasi berhasil menemukan akar dari fungsi dalam 7 iterasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai akar yang ditemukan x 1, 5, 2, 1, 3, 7, 9, dan seterusnya yang memenuhi x3 min x min 2 sama dengan 0 secara mendekati 0. Setiap iterasi menunjukkan nilai yang makin mendekati akar sebenarnya. Kelebihan metode secant: tidak perlu menghitung turunan f1x, lebih cepat dari metode bijeksi, mudah diimplementasikan dan cocok untuk fungsi kompleks. Kekurangan metode secant: tidak selalu konvergen, tergantung pilihan tebakan awal. Bisa menghasilkan pembagian 0. Kurang stabil dibandingkan metode bijeksi jika tidak hati-hati. Perlu 2 tebakan awal, karena tidak selalu mudah didapat. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai metode pencarian akar persamaan non-linear yang mencakup metode biseksi, regulasi falsi, Newton-Raphson, dan scan. Masing-masing metode memiliki pendekatan, keunggulan, dan keterbatasannya sendiri. Pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada karakteristik fungsi dan kebutuhan tingkat akurasi maupun efisien komputasi. Dengan memahami metode-metode ini, kita tidak hanya belajar mengenai bagaimana sih komputer menyelesaikan persoalan matematika yang kompleks, tetapi juga membekali diri dengan logika algoritma dan pemrograman numerik.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, kami dengan senang hati akan menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.